Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini akan membahas materi tentang penyakit tanaman jagung atau yamais pada hama penyakit tanaman pangan. Yang pertama adalah penyakit bulai atau corn downy mildew. Apa yang dimaksud dengan penyakit bulai? Penyakit bulai pada tanaman jagung sering ditandai dengan adanya daun yang berwarna keputih-putihan atau tanaman jagung yang terinfeksi penyakit ini akan mengalami gangguan dalam pertumbuhannya. Tanaman akan kerdil, tidak mampu berproduksi sama sekali. Siklus hidup secara biologi. Infeksi dari Conidia yang tumbuh di permukaan daun masuk jaringan tanaman melalui stomata tanaman muda. 3. Lesio lokal berkembang ke titik tumbuh infeksi sistemik. Conidiofor dan Conidia berbentuk keluar dari stomata daun pada malam hari yang lembab. Biji yang terinfeksi, daun kontiledon selalu terinfeksi. Inokulum dari spora daun kotiledon tetap sehat. Pembentukan spora patogen membutuhkan 1. Udara lembab kurang lebih 90%. 2. Pada suhu hangat sekitar 23 derajat Celcius. Ketiga, produksi sporagia terjadi pada pukul jam 3 sampai jam 5 pagi. 4. Spora tersebar oleh angin di pagi hari. 5. Butuh waktu 1 jam untuk berkecambah atau spora menempel di daun muda basah. Pada tanaman jagung yang memiliki gejala penyakit bulai, pada saat umur mulai tanam sampai 3 minggu, yaitu daun menguning, meruncing, dan kaku. Dan pada saat umur 3-5 minggu, daun membuka, menguning, pertumbuhan lambat, tongkol berbiji abnormal. Sedangkan pada saat lebih dari 5 minggu, daun mengalami klorosis. Dan pada gambar di samping ini adalah gambar siklus penyakit pada bulai tanaman jagung. Gejala pada tanaman jagung yang mengalami penyakit bulai. 1. Daun berwarna klorotik, memanjang atau sejajar tulang daun. 2. Warna putih, seperti tepung pada permukaan daun. 3. Daun yang klorotik sistemik menjadi sempit dan kaku. 4. Tanaman terhambat pertumbuhannya. 5. Pembentukan tongkol terganggu atau tidak ada. 6. Jika terinfeksi sistemik umur lebih 1 bulan, yaitu mati. 7. Anaan yang berlebihan, daun menggulung dan terbuntir. Pengendalian penyakit bulai pada tanaman jagung, yaitu yang 1. Penggunaan varietas tahan atau Kalingga, Arjuna, Wiyasa, Bromo, Parikesit, dan hibrida CL. Yang kedua, pemusnahan tanaman terinfeksi. Yang ketiga, pencegahan dengan fungisida sistemik berbahan aktif metaksil. Yang keempat, pengaturan waktu tanaman agar serempak atau awal sampai akhir musim kemarau. Yang terakhir, pergiliran tanaman. Yang kedua adalah penyakit karak daun atau Puccinia sp. Apa itu penyakit karak daun? Penyakit karak daun merupakan salah satu jenis penyakit penting pada tanaman jagung yang menempati urutan kedua setelah penyakit bulai di Indonesia. Mengapa bisa terbentuknya penyakit karak daun? Terutama Teleospora berkecambah membentuk Basidiospora. Kedua, Basidiospora berkecambah dan mengadakan
penetrasi atau daun okalis sp. Setelah itu di spermatia. Yang ketiga, spermatia mengadakan fusi dengan hipa lentur. Setelah itu memasuki stadia aesia atau bawah daun okalis. Selanjutnya terbentuk aeciospora. Setelah aeciospora diterbangkan oleh angin dan jatuh pada daun jagung yang menginfeksinya. Pada daun jagung Undropospora terbentuk. Siklus hidup penyakit karat daun atau Puccinia sp. Yang pertama, P. polysora dan P. yae. Cocok pada suhu tinggi sekitar 27 derajat Celcius dengan kelembaban tinggi. Yang kedua, karat ini ditemukan pada dataran rendah sampai dataran tinggi atau 1200 meter. Yang terakhir, ditemukan pada musim hujan sampai kemarau. Gejala pada penyakit karat daun pada tanaman jagung. Yang pertama, ada bisul atau pustules sama dengan sori pada daun. Bisul muncul di atas dan bawah permukaan daun. Berwarna coklat kemerahan, berwarna hitam kecoklatan setelah teliospora berkembang. Daun menjadi kering atau penularan berat. Adapun cara pengendaliannya, yang pertama, penanaman varietas tahan atau Arjuna, Bromo, Rama, C3, Pioner 2, Pioner 3, CPL 2, Semar 1, dan Semar 2. Yang kedua, dengan cara aplikasi fungisida pada saat mulai tampak bisul karat pada daun. Yang ketiga adalah penyakit gosong pada tanaman jagung. Gosong umum pada jagung disebabkan oleh jamur Ustilagomaides yang tetap hidup di tanah selama beberapa tahun. Spora menyebar ke tanaman melalui angin, debu, tanah, dan percikan air hujan. Siklus hidup penyakit gosong atau Ustilagomaides. Yang pertama, Ustilagomaides Chlamydospora berkecambah menghasilkan sporidia. Yang kedua, sporidia dibawa angin atau percikan air sampai pada tanaman jagung muda. Yang ketiga, miselium masuk ke jaringan tanaman melalui stomata. Dan yang keempat, luka atau penetrasi langsung melalui dinding sel. Dan yang terakhir, menstimulir sel inangnya untuk membelah. Ini adalah gambaran siklus hidup Ustilagomaides. Yang pertama, yaitu tumor dewasa akan menyebarkan Veliospora, kemudian Veliospora ini akan berkecambah dan menjadi C. haploid. Kemudian akan melakukan pembentukan tabung konjugasi dan menjadi filamen dikaryotik. Kemudian melakukan pembentukan apresiorium dan pelukaan atau penetrasi pada tanaman. Selanjutnya, miselia dikaryotik akan tumbuh di antara atau di tengah-tengah sel dan menjadi karyogami dan fragmentasi. Kemudian melakukan pembentukan teliospora dan menjadi tumor muda, dan tumor muda akan menjadi tumor dewasa. Adapun penyakit gosong atau semurs, di antaranya adalah gal dibungkus jaringan putih, kehijauan sampai putih perak mengkilat. Bagian dalam gal berwarna gelap berubah menjadi massa tepung spora berwarna coklat ke hitam. Gal dapat terjadi pada semua tanaman jagung, dan gal pada tongkol bila pertumbuhan sudah maksimal.
gal pada daun tetap kecil. Dan yang terakhir, bila bunga jantan terinfeksi, semua tongkol juga akan terinfeksi. Adapun cara pengendalian ada 4 cara. Yang pertama, gunakan varietas yang tahan, gunakan pestisida, rotasi tanaman, dan perlakuan benih. Yang keempat adalah penyakit bakteri busuk batang atau bacterial struck root. Apa itu busuk batang? Busuk batang merupakan penyakit yang banyak menyerang tanaman dari famili Solanaceae seperti cabai-cabean dan terong. Seperti penyakit ini disebabkan oleh cendawan Phytophthora capsicum atau Phytophthora infestans. Adapun siklus hidup secara biologi, yang pertama ada bakteri dapat bertahan secara saprofit pada sisa-sisa tanaman mati. Yang kedua, menginfeksi tanaman jagung melalui stomata, hidatoda atau luka pada daun maupun batang. Yang terakhir, bakteri ini juga dapat ditularkan melalui biji dari tanaman terinfeksi. Gejala pada busuk batang pada tanaman jagung. Yang pertama, tanaman tiba-tiba rebah, pangkal batang terinfeksi bakteri atau lunak, jaringan terinfeksi berbau busuk, batang yang terinfeksi menjadi basah dan berair. Yang terakhir, bagian batang terpuntir. Dan gambar di samping ini adalah gambar batang tanaman jagung yang mengalami pembusukan batang. Siklus hidup Erwina Chrysanthemi. Gambar di samping, terinfeksi, kemudian kolonisasi, serta degradasi dinding sel atau enzim pekotolitik. Kita mengalami busuk lunak. Setelah itu bakteri terbebaskan ke tanah. Dan yang terakhir, entry point atau luka atau lentisel. Adapun cara pengendaliannya penyakit tersebut, yang pertama, penggunaan varietas yang tahan, pengolahan tanah yang baik, menghindari banjir, drainase perlu ditata dengan baik, eradikasi tanaman terinfeksi, penambahan pH dengan kapur pertanian, kurangi penggunaan pupuk N. Yang kelima adalah penyakit virus mosaik kerdil jagung atau maize dwarf mosaic virus atau bisa disingkat dengan MDMV. Apa itu penyakit jagung mosaik kerdil virus? Yaitu suatu wabah penyakit tanaman jagung yang disebabkan oleh virus maize dwarf mosaic atau yang bisa disingkat MDMV. Virus merupakan tanaman patogen dari keluarga Potiviridae. Serangan penyakit ini tergantung pada tahap pertumbuhan tanaman jagung. Berdasarkan secara biologi, virus ditularkan secara mekanis oleh serangga vektor secara non-persisten. Yang kedua, lebih dari 20 spesies aphid dilaporkan dapat memindahkan virus ini. Yang ketiga, aphid daun jagung Rhopalopsium maedis atau phyt kutu hijau Seciapis gramineum, Taurodani, dan aphid persik hijau Maius persis atau Sulzer.
Yang terakhir, penularan lewat biji sangat rendah, yaitu 0,05%. Adapun gejala penyakit kerdil pada tanaman jagung, yang pertama, gejala jelas pada daun muda atau membuka sebagian. Yang kedua, terdapat mosaik atau warna hijau muda dan tua. Yang ketiga, warna hijau atau kekuningan memanjang sejajar tulang daun. Yang keempat, terhambat pertumbuhan atau stunting. Yang kelima, ukuran tongkol dan biji berkurang. Yang terakhir, tampak pada umur 15 hari. Dan ini adalah gambaran siklus hidup dari MDMV. Siklus hidup dimulai dari abit yang memperoleh MDMV dari tanaman yang terinfeksi, kemudian protein HC-Pro membentuk interaksi hibrid molekuler antara daerah triplet dan vektor. Kemudian kutu ini meletakkan MDMV pada tanaman yang sehat pada saat makan. Bagaimana cara pengendalian yang terserang oleh penyakit kerdil? Yang pertama, memusnahkan tanaman jagung dan inang lainnya yang terinfeksi MDMV. Yang kedua, melakukan pergiliran tanaman. Yang ketiga, lakukan penyemprotan pestisida. Dan yang terakhir, jangan menanam benih jagung dari tanaman terinfeksi. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan tentang materi penyakit tanaman jagung atau hiya mais. Semoga bisa dipahami dan bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada salah-salah kata yang terucap, dan atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.